Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita dan berdoa. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, bersyukur karena kasih kemurahan-Mu, perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali saat ini kami menikmati berkat dan rahmat Tuhan yang baru. Terima kasih buat kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk kembali diperlengkapi dengan kuasa dan kekuatan firman-Mu. Berikan kami hati yang dapat mengerti, telinga yang mau mendengar, dan kerelaan untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius 20 ayat 26 sampai 28. Tertulis demikian. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini yang terbesar biasanya yang dilayani. Tapi dalam prinsip sorgawi, yang terbesarlah yang melayani. Kebenaran ini telah Tuhan tunjukkan sejak penciptaan. Ia yang maha besar melayani manusia ciptaannya. Ia memberikan makanan dan semua yang diperlukan. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan juga yang membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk menutupi tubuh mereka. Hal seperti ini dapat kita lihat juga dalam keluarga. Orang tua yang baik akan melayani anak-anaknya, dan itu tidak menunjukkan kelemahan atau posisi yang rendah, tapi menunjukkan kebesaran dan kasih dari orang tua. Dalam pasal 20 dari Injil Matius ini, kita membaca sebuah bagian kisah di mana pada waktu itu, ibu dari anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya datang sujud kepada Tuhan Yesus dan meminta satu permohonan agar Yakobus dan Yohanes diberikan tempat di sebelah kanan dan kiri Tuhan dalam kerajaannya. Permintaan yang disampaikan ini bermakna lahiriah karena sang ibu dan juga Yohanes dan Yakobus mengira bahwa Tuhan Yesus akan memerintah sebagai raja di Israel dalam arti fisik. Mungkin dalam bayangan mereka, Tuhan Yesus akan menggantikan Raja Herodes dan menggulingkan pemerintahan Romawi yang menjajah Israel pada waktu itu. Pemahaman seperti ini dapat kita maklumi. Kita pun bila ada pada waktu itu, kemungkinan besar akan memikirkan hal yang sama. Karena semuanya pada waktu itu belum begitu dapat dimengerti. Baru setelah kematian Kristus disalib, kebangkitan dan kenaikannya ke sorga, serta pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, barulah semuanya menjadi jelas dipahami. Bahwa Tuhan Yesus menjadi Raja, bukan dalam arti duduk sebagai pemimpin pemerintahan di salah satu negara di bumi ini, tapi Raja dalam arti sebagai penguasa dan Tuhan atas alam semesta ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia kecenderungannya adalah ingin terpandang, terkenal dan berkuasa. Tapi Allah sendiri telah datang sebagai manusia, merendahkan dirinya dalam rupa seorang hamba. Ia menjadi budak. Dalam bahasa Yunani disebut sebagai doulos. Ia membuat dirinya sedemikian rendahnya dan bahkan memberikan dirinya untuk menjadi tebusan bagi semua manusia. Di sini Tuhan Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Pernyataan ini bukan berarti bahwa kita disuruh untuk bekerja sebagai pelayan di sebuah perusahaan atau bawahan. Intinya bukan ke situ, saudara.
tapi pesan Tuhan berhubungan dengan sikap hati kita. Sikap hati sebagai hamba tidak ditentukan dari jenis pekerjaan yang kita jalani. Apapun pekerjaan kita, profesi, status, dan posisi kita dapat menunjukkan kerendahan hati, sikap melayani, dan memberi. Sekali lagi saudara, kita diingatkan bahwa bila kita mau menjadi yang terbesar, marilah melayani dan memberi, sebagaimana teladan yang mulia dari Tuhan Yesus. Dia menderita sengsara untuk menyelamatkan kita. Dia memberikan seluruhnya agar kita dibebaskan dari segala kutuk akibat dosa dan mengalami kehidupan yang kekal. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, layani Tuhan dan layani sesama sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk memiliki sikap hati sebagai seorang hamba, seperti teladan yang Tuhan telah tunjukkan kepada kami. Engkau yang maha mulia, rela menjadi begitu hina, karena kasih-Mu kepada kami. Engkau mau merendahkan diri-Mu, menjadi seperti seorang hamba, melayani dan memberikan nyawa-Mu bagi kami semua, untuk keselamatan kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk memiliki sikap hati yang benar, seperti teladan-Mu Tuhan Yesus, merendahkan diri kami, melayani, dan memberi bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terangi hati kami ya Roh Kudus, pimpin kami, berikan kami pengertian, supaya kami dapat semakin mengenal kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu atas setiap kami. Berkati kami dalam segala aktivitas, tugas, pekerjaan, pelayanan kami. Dalam segala sesuatu, biarlah nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami masalah, pergumulan, persoalan, sakit penyakit, masalah dalam rumah tangga, pekerjaan, dalam keluarga, pasangan hidup, dan segala masalah-masalah lainnya. Kami mohon kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan, tercurah, mengintervensi setiap kami, memberikan jalan keluar, kekuatan, semangat, iman, pengharapan, kesembuhan, dan mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan menjawab setiap doa kami, bahkan Tuhan menjawab lebih daripada apa yang kami doakan. Kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia dari Tuhan, senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.